sini pembahasan kita saat ini adalah pembahasan yang sifatnya seperti lebih ke tanggung jawab kita bersama ya, tentang pemahaman konsep edukasi literasi media. Kenapa dikatakan bersama? Karena pada dasarnya saat ini kita yang sudah youth atau Internet of Things, di mana kehidupan hari-hari kita, anak-anak kita, masyarakat kita terbiasa dengan internet, maka kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi literasi media tersebut. Pembahasan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, masyarakat, pendidik, peserta didik, dan juga tentunya orang tua. Apabila ini bermanfaat, silahkan di-share dan berbagilah bersama yang lain agar bisa mendapatkan manfaatnya dan pahala yang besar. Namun apabila ini menurut Anda tidak bermanfaat, stop di Anda saja. Oke, kita masuk pada tentang pemahaman konsep dulu. Banyak sekali istilah-istilah dalam literasi saat ini. Kita coba mendeskripsikannya satu persatu. Oke. Ada istilah visual literasi. Visual literasi itu merupakan suatu kemampuan memahami dan menggunakan gambar, termasuk kemampuan berpikir, belajar, serta mengekspresikan gambar tersebut. Artinya, visual literasi ini sama dengan ketika seseorang melihat sebuah gambar, baik itu secara digital maupun analog, ya. Kita ngerti apa yang dimaksud dalam gambar tersebut. Mampu membuat kita berpikir dan mencoba memaknai ini maksudnya apa ya. Nah, itu maksud dengan visual literasi. Berikutnya adalah media literasi. Media literasi ini adalah kemampuan warga negara untuk mengakses, menganalisa, dan memproduksi informasi untuk hasil yang spesifik. Artinya kemampuan kita untuk mengakses, lalu memilih, kemudian kita mencoba memproduksi informasi itu lebih model terbaru lagi. Nah, misalnya kita melihat satu tulisan, lalu kita punya ide tulisan ini bagaimana supaya bisa dibaca oleh orang luas, lalu kita membuat ulang tulisan tadi dalam bentuk media sosial, kita share, kita digunakan oleh orang lain. Lalu komputer literasi. Komputer literasi itu adalah kemampuan untuk menciptakan dan memanipulasi dokumen yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang bekerja serata-rata sih di office gitu ya, di office atau di perangkat komputer. Digital literasi yaitu keahlian yang berkaitan dengan penguasaan sumber dan perangkat digital. Jadi bukan hanya komputernya aja atau office-nya saja, tapi lebih pada penguasaan sumber dan perangkatnya. Digital literasi ini biasanya orang yang mampu mengajar dan menguasai perangkat-perangkat digital mutakhir yang mulai dari sederhana PC sampai ke Android-nya. Bisa menguasai dan menggunakan media-media tersebut sebagai sumber-sumber informasi baginya. Network literasi adalah kemampuan untuk dapat mengakses, menempatkan, dan menggunakan informasi dalam dunia berjaringan. Misalnya internet, dalam internet harus menguasai keahlian ini. Biasanya network literasi ini orang-orang yang sangat memahami dengan dunia bahasa pemrograman, itu ya, yang bisa memahami rekayasa perangkat lunak dan sejenisnya. Nah, ini konsep tentang literasi. Ada banyak, tapi kita akan concern kepada literasi media. Sebenarnya literasi media itu. Kenapa kita perlu memahami tentang literasi media? Livingstone menyatakan bahwasanya literasi media itu adalah yang pertama, ability untuk akses. Akses apa? Kita mampu mengakses apa yang kita ketahui. Oke, kita mau cari tentang masakan. Kita tahu cara mengakses mencari masakan. Kita buka Google, kita ketik tet keluar set. Oke. Yang kedua, menganalisis. Setelah kita bikin tentang kata-kata masakan, keluarlah semuanya. Apakah semua yang muncul kita pilih? Tentu tidak. Kita menganalisis dan memilah mana yang mau kita pilih. Setelah kita menganalisis, kita mau evaluasi. Wah, ini bagus, ini nggak bagus. Ini benar, ini nggak benar. Setelah kita evaluasi, baru kita komunikasikan pada orang lain. Dengan cara apa? Boleh dengan cara kita bicara langsung, atau kita membuat medium baru. Misal, kita membuat
media presentasi, kita membuat vlog, kita membuat video atau apapun itu namanya, atau kita mau bikin pamflet juga boleh. Nah, itu yang maksud dengan mengkomunikasikan kembali ke dalam berbagai bentuk medium. Nah, itu makna literasi media. Jadi, literasi media itu adalah sesuatu yang memang yang pertama, kata kuncinya adalah mampu memproduksi kembali. Kita mencoba melihat mengapa literasi itu menjadi penting. Yang pertama, industri media dapat memanipulasi kesadaran dan pikiran masyarakat sehingga disebut industri budaya. Ini menurut Horkheimer dan Adorno tahun 1944. Mereka melihat bahwasanya produksi media, khususnya media digital saat ini, dapat mempengaruhi orang, influence ya, orang yang mempengaruhi influencer pada orang yang mendengar, menonton, dan melihatnya. Oleh karenanya, poin yang kedua, kita sebagai orang yang dipengaruhi diharapkan memiliki kemampuan untuk akses, menganalisis, dan mengevaluasi, serta mengkomunikasikan kembali dari hasil evaluasi yang kita lakukan terhadap pesan digital yang masuk. Sehingga tindakan dan pemikiran kritis diperlukan untuk dapat memahami agenda media oleh publik yang luas dan rentan. Jadi, memahami agenda media adalah untuk influence, mempengaruhi. Siapa yang terinfluence kan? Anak-anak dan remaja khususnya. Karena apa? Mereka rentan, mereka masih dalam kondisi labil. Daya pikirnya, daya cernanya dalam berpikir itu belum kuat. Nah, ini akan menjadi objek utama dari media itu sendiri. Sehingga muncullah generasi-generasi yang memang sangat rentan untuk tidak memiliki karakter dan konsep sendiri. Oke, selanjutnya dalam kajian literasi media, kita melihat literasi media itu apakah penting? Oke, kita lihat ada banyak poin di sini. Kita coba lihat poin pertama. Literasi media itu penting. Kenapa? Masyarakat umum adalah aktif, tapi belum sadar apa yang mereka lakukan dengan media. Mulai dari orang tua, sampai anak muda, sampai anak-anak bahkan. Dari orang kota sampai orang desa. Oh, terbalik ya. Dari orang desa sampai ke orang tua. Orang kota gitu ya. Terbiasa dengan Android? Iya. Terbiasa dengan internet? Iya. Tapi mereka belum sadar apa yang mereka lakukan dengan media. Terkadang mereka menerima pesan, langsung men-share tanpa menelaah apakah itu hoax atau tidak. Yang kedua, kenapa media itu penting? Literasi, kebutuhan, kesempatan, dan pilihan khalayak didorong secara tidak alamiah oleh akses terhadap media dan konten media. Tidak alamiah, artinya dipaksakan. Notifikasi-notifikasi yang masuk dalam media kita ketika kita membuka sesuatu itu adalah salah satu dorongan tidak alamiah yang diberikan media terhadap kita. Sehingga kita terpaksa terpengaruh dan tidak menyadari bahwasanya kita sudah terpengaruh. Yang berikutnya, literasi media itu penting karena konten media dapat secara implisit, tersembunyi, dan terbuka memberikan tuntunan terhadap tindakan. Tontonan tidak baik, perkataan tidak baik, attitude yang tidak layak ditiru, itu semua dapat ditemui melalui media. Secara langsung, secara tidak langsung melalui tulisan-tulisan yang membuat dan mengajarkan para pengguna media itu menjadi berpikir lain atau bahkan berpikiran negatif. Ini konten media memberikan tuntunan terhadap tindakan kita secara implisit dan eksplisit. Yang berikutnya, orang-orang harus secara kritis mengukur bagaimana interaksi mereka dengan teks media dapat menentukan tujuan bahwa interaksi tersebut mendukung mereka di dalam lingkungan mereka. Oke. Literasi penting karena kita harus secara nyata mampu mengukur bagaimana interaksi kita dengan teks yang ada di media. Kenapa kita berinteraksi dengan media? Apa gunanya? Apakah mengganggu kehidupan sosial kita atau tidak? Berapa lama kita berinteraksi dengan media sosial dibandingkan berinteraksi dengan manusia yang sesungguhnya? Literasi media juga penting karena orang-orang memiliki kemampuan atau tingkat berbeda dalam pengolahan kognitif.
Dan hal ini dapat secara radikal mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan media dan apa yang bisa mereka dapatkan dari media. Kecerdasan, pengetahuan, latar belakang pendidikan, kemampuan berpikir kritis itu semua diajarkan melalui pendidikan. Apabila pendidikan tidak menerapkan bagaimana berpikir kritis tentang literasi media dan segala macam, maka banyak kesalahan-kesalahan fatal dalam menyebar berita, memaknai berita, berpikir negatif dari media yang didapatnya. Kembali kepada influence atau pengaruh dari media itu sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya dalam masyarakat itu terbagi dua generasi kaitannya dengan teknologi atau digital. Yang pertama, digital imigran. Digital imigran itu level usianya ya di bawah 90-an. Di mana mereka itu belajar hal serius dan harus dengan cara serius. Gak bisa main-main. Kalau belajar ya belajar. Waktunya main ya main. Kalau lagi membaca ya membaca. Membaca apa? Membaca buku. Oke. Selanjutnya adalah sumber belajar berupa buku. Itu yang seperti yang tadi. Buku, koran, ya, semua yang sifatnya tertulis adalah sesuatu yang menarik bagi digital imigran. Mereka sangat tidak respect terhadap sumber-sumber belajar online atau sumber-sumber online atau berita-berita yang ada online. Nah, konsentrasi hanya pada masalah saja. Satu masalah, satu selesai, selesaikan satu. Besok nanti pikirkan lagi yang lain. Jadi nggak bisa multitasking. Berpikirnya linear, lurus, nggak mau cabang-cabang. Yang dikatakan tadi, kalau satu masalah, selesaikan aja satu itu dulu. Yang berikutnya adalah menitikberatkan kedalaman, tuntas, Wallace, menyeluruh. Itu khas dari digital migran. Pelit berbagi pengetahuan, iya, bagi yang tidak mau belajar tentang perkembangan generasi. Oke, next berikutnya, mereka merasa bangga kalau pihak lain tidak memiliki referensi yang sama. Itu benar juga sih. Bahkan mereka menjadikan sumber-sumber yang mereka miliki atau referensi memiliki sesuatu harta yang tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Pun kalau orang ingin membacanya silahkan, tapi tidak boleh membawa pulang. Sama seperti perpustakaan ya. Oke, berikutnya adalah digital imigran itu ditunjuki dengan proses pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah. Benar. Kadang mereka nggak perlu media. Meskipun media itu hanya PPT atau PowerPoint, nggak usah deh ngomong aja dalam kelas. Mereka berprinsip itu akan lebih baik. Tentu ini tidak sejalan dengan fungsi dari media itu sendiri, yaitu mampu menyulap pemahaman orang terhadap materi atau pesan yang disampaikan lebih dari 30%. Next, generasi yang berikutnya selalu lawan dari digital imigran itu adalah digital native. Di mana digital native ini adalah generasi yang lahir tahun 90 ke atas. Di mana mereka, dalam kehasilan mereka, selalu dengan konteks IoT atau Internet of Things. Di mana gejala mereka itu ditunjukkan dengan cara yang pertama, belajar sebagai kegiatan menyenangkan. Oke, mereka senang-senang aja belajar. Nah, mereka nggak mau belajar dengan monoton, buka buku, baca buku, tulis. Mereka sukanya belajar dengan kegiatan menyenangkan, sambil bermain, sambil menggunakan media. Sumber bacaan tidak terbatas, hanya buku teks, tapi juga banyak. Mereka nggak mau sumber bacaan mereka hanya buku. Yang mereka suka itu sebenarnya adalah video. Yang mereka suka itu adalah video-video pendek, seperti ya vlog mungkin, TikTok, atau PowerPoint yang simple, sederhana gitu ya, tapi menarik. Berikutnya adalah pada waktu yang bersamaan dapat memperhatikan banyak permasalahan. Multitasking. Oke, bukan multi talent. Artinya apa? Mereka bisa menyelesaikan secara cepat. Mereka harus belajar, tapi ketika mereka membuka buku, lalu mereka harus membuka HP, dan HP itu harus mendownload, lalu mendownload harus menggunakan aplikasi, dan itu mereka paham, dan mereka dengan cepat menyelesaikan itu. No problem, tidak masalah. Beda dengan digital imigran, ketika mereka harus belajar, tiba-tiba ada masalah dengan PC mereka, mereka langsung hang.
Mereka langsung pusing, panik nggak panik? Ya panik. Nah, itu yang terjadi pada digital imigran. Lalu mengandalkan sumber belajar yang beragam itu adalah digital native. Mereka suka dengan sumber belajar yang banyak. Kalau gurunya mau share YouTube, oke, tapi ada teks, oke lagi. Lalu ada free vlog lagi, oke, mereka terima dan mereka sangat suka itu. Cara berpikirnya cenderung lateral. Ya, mereka nggak mau satu arah. Mereka suka bercabang. Lagi ngerjain ini, muncul ini, muncul ini. Ini kebiasaan ini. Yang sebenarnya bisa bersifat positif, bisa negatif. Positifnya gimana? Nggak pernah selesai, nggak pernah tuntas waktu untuk belajar. Untuk satu tugas tidak akan selesai tepat waktunya karena apa? Banyak yang ingin mereka lakukan. Oke, belajar sambil menghibur diri, joyful learning. Mereka suka belajar dengan musik, mereka belajar dengan cara mereka sendiri, mungkin sambil makan atau apa. Dan mereka sangat suka belajar itu dengan cara sendiri. Menitik beratkan keleluasan pengetahuan tetapi cenderung dangkal. Mereka suka karena apa? Sumber belajarnya beragam. Mereka mau cari tentang satu, lari ke sini, mereka dapat informasi, tapi semua informasi itu dangkal, tidak secara menyeluruh. Karena informasinya dalam bentuk visual literasi. Berikutnya adalah sangat membuka diri. Open-minded terhadap berbagai pandangan pendapat. Menghargai pendapat yang tua, menghargai pendapat yang muda. Oke, tidak masalah, semuanya benar. Itu pendapat cara berpikir digital native. Sangat membuka diri terhadap berbagai pandangan. Yang berikutnya, senang berbagi pengetahuan kepada pihak lain. Ya, bukti mereka suka share. Share apa saja, bahkan yang hoax mereka share. Kadang-kadang begitu. Lalu proses pembelajaran lebih senang dengan cara berbagi. Iya, kuncinya share. Apapun media, mereka akan share. Mau media sosial, WhatsApp, Facebook, IG, share it, dan macam-macam lagi. Mereka sangat suka itu. Itu ciri khas dari digital native. Dari dua generasi ini, lalu sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam mengedukasi literasi media, apa yang harus dilakukan mengatasi permasalahan perbedaan generasi ini? Ini tugas kita. Yang harus kita lakukan adalah melek informasi. Untuk menjadi orang yang melek informasi, dibutuhkan penguasaan sejumlah keterampilan baru. Seperti mampu untuk menempatkan menggunakan informasi, untuk keperluan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara efektif. Itu melek informasi. Jadi tidak bertele-tele, tidak berlama-lama. Kita harus cepat mengambil sejumlah keputusan untuk menempatkan dan menggunakan informasi itu untuk mencari solusi. Nah, lalu apa sebenarnya menjadi tujuan literasi media itu? Literasi media itu tujuannya adalah mengajarkan pengguna media kita untuk menganalisis pesan yang disampaikan oleh media massa itu sendiri dengan mempertimbangkan tujuan komersialnya apa atau apa politik di balik sebuah visual atau citra tadi, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap pesan ini, dan untuk siapa sebenarnya pesan ini. YouTube, satu konten yang dikembangkan. Kalau kita memiliki literasi media yang baik, kita akan memilah, layak nggak anak-anak ini menonton, layakkah orang tua ini menonton atau sejenisnya, layakkah bahasa ini digunakan atau tidak. Ini dimaksud dari tujuan mendasar dari literasi media, sehingga nanti kita bisa memilih dan memilah. Untungnya, edukasi literasi media ini juga disupport oleh Android dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di PC. Munculnya mode terbatas contohnya. Kalau orang tua memahami tentang pemanfaatan Android ini, maka akan segera memproteksi semua akses itu dengan mode terbatas. Sehingga nanti anak-anak akan hanya bisa mengakses situs-situs atau video-video yang memang sudah cocok dengan usia mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita melakukan edukasi literasi media ini? Pemikiran kritis dapat dilakukan dengan pendidikan bermedia. Ini kata kuncinya, pendidikan bermedia. Oke, pendidikan bermedia itu ada 4 modelnya. Yang pertama, pastinya adalah protectionist model. Apa ini maksud protectionist model? Adalah salah satu model yang mencoba
mengajarkan kepada orang untuk proteksi diri terhadap budaya populer yang rendah nilainya. Contohnya, cara berpakaian yang ada di internet, cara berbahasa, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya lingkungan dan sejenisnya. Masyarakat seharusnya memilih tontonan yang baik dan menghindari konten yang buruk. Banyak sekali sekarang influencer-influencer yang membuat konten-konten yang menurut evaluasi kita itu tidak lagi sesuai. Sebagai contoh, ada si konten yang membuat konten isinya misalnya tentang inilah hidup kemiskinan saya, dan dia membuat sebuah konten YouTube, maaf di sini, kontennya itu tentang mukbang kemiskinan. Jadi bagaimana dia hidup hari ke hari, makan ke makan, itu yang dia pertontonkan ke masyarakat luas, dan itu ditonton oleh orang, dan subscribernya juga ada. Ini konten media yang buruk. Apa artinya? Dia menjual kemiskinannya untuk dipertontonkan orang lain. Kalau ibu mengistilahkan ini, dia menjual kemiskinan. Ini adalah contoh pengemis modern, atau bisa dikatakan sebagai pengemis digital. Oke, kata kerennya pengemis digital. Jadi, kita harus memprotek ini. Pilihlah konten-konten yang memang ada manfaat atau keilmuan di dalamnya. Nah, masyarakat harus memiliki kemampuan seperti ini. Kenapa? Karena sebelumnya kemampuan ini terbatas. Kita sebagai edukator harus mampu menyediakan aturan ini. Ini dia model yang pertama, pendidikan bermedia, protectionist model. Yang kedua adalah use and gratification model. Artinya, mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan diri sehingga dapat membuat keputusan sendiri dalam memilih media. Kemampuan ini berkaitan dengan pengetahuan tentang konten media. Oke, setelah kita memproteksi, kita mengajarkan, mengedukasi peserta didik, anak-anak kita, generasi muda kita untuk mampu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan. Oke, saya hanya nonton ini deh, saya ini. Sifat keingintahuan generasi muda itu adalah hal yang mengubah. Tapi dengan adanya model yang pertama tadi, proteksi, maka akan membuat generasi ini lebih banyak berpikir. Oke, kalau saya nonton ini, apa efeknya, apa dampaknya, berapa waktu yang terbuang, dan segala macamnya. Tentu kalau kita mengikuti konten YouTube sebuah artis yang menjual kehidupannya, lalu kita follow, kita ikuti, kita share, dan segala macamnya, kira-kira kita mengajarkan kepada generasi muda kita, atau anak kita, atau peserta didik kita, dengan pertanyaan begini, kamu nonton dia, durasinya berapa? Lebih 15 menit. Oke, next. Coba kita kalkulasi dengan angka. Dalam 15 menit, kuota kamu habis berapa? Oke, teks. Ketemu rupiahnya. Kalikan dengan rupiah. Lalu, pertanyaan terakhir yang kita berikan, kamu nonton dia manfaatnya apa sih? Tidak ada. Kalau sudah pada tahap itu, maka ajarkan kepada generasi kita, tontonlah konten-konten yang memang bermanfaat. Dan jangan jadikan konten-konten yang tidak bermanfaat sebagai konten hiburan. Karena ada hiburan-hiburan yang lain yang justru dapat mengajarkan kualitas yang baik dalam hidup. Nah, model yang ketiga adalah cultural studies model. Cultural studies model ini terjadi sebenarnya di mana masyarakat tidak saja dapat memilih dan memilih konten, namun tapi dapat kritis. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita mengevaluasi banyak konten di YouTube, ya, atau TikTok deh, ya. Kita tadi sudah YouTube, kita sekarang TikTok aja deh. Dalih-dalih mengedukasi dengan cara masuk ke generasi yang memang Internet of Things, ya. Lalu ada ulama, bukan ulama ya, tapi maaf, kata ulama itu terlalu besar ya, ustadz atau guru yang memberikan
ilmu-ilmu simpel dan sederhana dan dangkal sebenarnya tentang hidup berdasarkan sunnah atau ajaran agama ya, ajaran Nabi gitu ya, melalui TikTok. Ini tepat nggak sih? Benar nggak sih? Oke. Kalau di satu sisi sebagai hiburan, itu benar karena fungsi TikTok memang hiburan. Tapi kalau untuk edukasi, itu salah. Sebagai seorang edukator, kita akan menganggap itu salah. Kenapa salah? Karena pesan yang disampaikan itu akan dangkal dan mengakibatkan banyak generasi muda salah mempersepsi pesan. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Masyarakat adalah bagian dari proses demokratisasi media. Kita sebagai masyarakat mampu menjadi advokat undang-undang penyiaran, membuat kampanye hari tanpa TV, boikot media, segala macamnya. Dan kita bahkan bisa memboikot TikTok kalau edukasi ini benar yang kita sampaikan. Nah, inilah kultur studies model, yaitu pendidikan bermedia itu dengan cara menerapkan model cara belajar, mengkritisi media. Oke, tidak semua media itu bagus. Karena begini-gini. Media itu diciptakan, aplikasi ini diciptakan untuk begini. Lalu kita menyulapnya begini, efeknya apa? Jadi kita harus kritis pada hal itu. Dan hal kritis itu harus kita sampaikan. Kita komunikasikan dalam bentuk tulisan maupun visual dan segala macamnya, agar yang lain juga mengerti apa yang kita kritisi. Berikutnya adalah active audience model. Apa yang maksud dengan active audience model? Ini kita melihat dulu. Masyarakat mampu menginterpretasikan konten media berdasarkan latar belakang pengetahuan yang dimilikinya. Jadi, orang yang memiliki latar belakang sosial dan kultur yang berbeda akan memahami media dengan cara yang berbeda. Oke, kata kuncinya. Jadi, orang itu semuanya memiliki latar yang berbeda. Tentu akan memiliki cara pemahaman juga terhadap tampilan sebuah media. Maka kita coba mengajak mereka memahami tentang baik buruknya sebuah media berdasarkan latar belakang sosial yang dimiliki. Mengajari penonton memproduksi media sesuai dengan aspirasinya. Budaya Afrika, budaya Arab, budaya Turki, budaya Korea, budaya Jepang, budaya Indonesia berbeda satu sama lain. Apakah semua tontonan K-pop itu layak untuk kita? Tentu tidak. Apa yang harus kita lakukan? Budaya-budaya tentang LGBT yang banyak tersedia dalam media sosial, apakah itu layak untuk dipertontonkan dalam masyarakat? Tentu ini harus kita kritisi. Dan kita menyampaikan ini kepada masyarakat. Lalu apa yang harus kita lakukan selain kita mengajak mereka untuk berpikir tentang ini? Kita ajak, yuk kita buat konten yang benar. Yuk kita sampaikan tentang ini loh budaya kita di Indonesia. Sehingga bermunculah konten-konten yang terkait dengan budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Sumatera, dan segala macamnya. Oke, ini bagus. Karena ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua masyarakat di Indonesia dan semua orang di dunia. Tentang kultur Indonesia yang memang unik. Inilah active audience model yang harus dikembangkan dalam proses mengedukasi literasi media. Nah, peranan teknologi pendidikan jelas sampai di sini. Dari 4 tahapan ini, maka tahapan terakhir ini adalah peran teknologi pendidikan untuk membuat suatu konten produksi media yang sesuai, yang benar setelah kita melalui proses analisis kritis dan evaluasi. Maka sebagai teknologi pendidikan adalah salah satu tanggung jawab besar bagi kita untuk meletakkan kembali peranan media ini sesungguhnya seperti apa. WhatsApp itu fungsinya apa? TikTok itu fungsinya apa? YouTube apa? Instagram apa? Lalu ada blog, ada segala macamnya. Itu fungsinya apa? Kita kembali kepada fungsi dan kita mencoba memodifikasi dengan cara yang benar untuk konten yang tepat. Nah, lalu bagaimana peran pendidikan dalam literasi media bagi peserta didik? Ini secara umum. Apa peran pendidikan meliterasi peserta didik ini? Perannya yang pertama, mengajarkan etika dalam literasi media. Yang pertama adalah
sebaiknya memberikan informasi pribadi dan keluarga secara bijak, tidak mengumbar informasi yang mengandung privasi. Jadi, pendidikan punya peranan untuk mengajarkan etika dalam berliterasi. Yang pertama, jangan deh membagikan informasi itu sembarangan. Kita mengklik ini, keluar, oke, masukkan informasi, email, data pengakhiran, sampai nomor banking, segala macam, itu kita masukkan, otomatis kita akan terancam. Jadi hati-hati. Ini etikanya. Yang kedua, berkomunikasi secara santun, tidak mengobar kata-kata kasar, serta mengulang kaidah bahasa dengan baik dan benar. Poin kedua ini paling sering dilakukan oleh influencer Indonesia melalui Instagramnya, TikToknya, Twitternya, yang kadang-kadang sangat tidak beretika. Please, untuk para influencer, tolong dijaga etikanya. Karena pengikut Anda bukan diri Anda sendiri. Anda hadir di depan sana karena Anda menjadi contoh bagi generasi kami sesudah kami. Maka hati-hati. Kita tidak menginginkan anak-anak kita bicara kasar dengan kita. Kita tidak ingin anak-anak membiasakan kata-kata yang tidak baik didengar. Apalagi menyebut kata-kata yang mengandung hewan dan sejenisnya itu. Yang ketiga, jangan menyebar konten yang bersifat pornografi dan dapat mengganggu suku, agama, ras, dan antar golongan. Baik itu berupa tulisan, foto, ilustrasi, surat, maupun video. Oke, hati-hati. Sarah sangat sensitif. Mengkritik boleh, tapi jangan menyebut. Mengkritik boleh, tapi jangan menunjuk. Kecuali yang tadi ya. Itu hanya untuk contoh, kita mengkritik karena ini terkait dengan literasi media. Tapi kalau kita sebut misalnya si A, si B, si C, itu sudah salah. Agama ini, agama itu, agama ini tidak boleh. Karena semuanya itu punya hak progresif sendiri-sendiri. Yang keempat, think before you write. Hati-hati sebelum men-share. Pikirkan dulu apa yang mau kita buat, apa yang mau kita tulis, agar nanti tidak terjadi masalah. Mengecek kebenaran konten dan informasi suatu berita atau kejadian sebelum menyebarkannya kembali. Mengurangi jumlah hoax. Ini makna yang keempat. Jadi etika bermedia itu hati-hati. Ada lagi etika bermedia atau etika berliterasi media itu hormati hasil karya online. Oke, jangan mengadopsi tanpa menyebutkan sumber. Orisinalitas itu dijunjung hendaknya, karena itu bagian dari keilmiahan, seni dan budaya kita. Yang berikutnya, jangan sembarang komentar. Pahami dulu, tuntaskan dulu materi itu atau visual atau pesan itu secara menyeluruh, baru berkomentar. Beli baru baca judul dan komentar gitu ya. Ini kebanyakan netizen begitu. Padahal isi di dalamnya ada. Belum selesai membaca sudah tanya, padahal yang ditanya sudah ada di dalam deskripsinya. Ini kebiasaan kita. Yang ketujuh, jangan menggunakan nama samaran atau anonim. Karena dari mulai anonim aja udah ketahuan tuh bohongnya. Bisa dikategorikan sebagai buzzer atau penipu. Ya. Kedelapan, jangan menggunakan media sosial dalam saat hati, dalam emosi. Wah, lagi marah bikin status marah, lagi benci bikin status benci, nggak bisa. Karena fungsi media itu sebagai media pengaruh, media yang memiliki pengaruh besar. Anda influencernya, media itu influence-nya. Akan berefek buruk bagi orang yang membaca ketika Anda penuh emosi membuat suatu media, konten media sosial. Oke? Hati-hati. Yang berikutnya adalah pergunakan media sosial untuk hal positif saja, baik dari segi konten maupun cara menyampaikannya. Jangan menjadi pengemis digital, oke? Jangan menjadi pengemis digital, jangan menjadi influencer digital yang miskin konten, oke? Jangan menjadikan aplikasi yang memang fungsinya untuk hiburan menjadi fungsi edukasi karena akan berdampak kedangkalan informasi. Dan jangan
membuat konten-konten atau men-share konten-konten yang belum benar kebenarannya. Jadi, mari kita cerdaskan diri dan bijaklah dalam bermedia digital. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu beretika dalam literasi media, literasi digital. Silahkan share kalau bermanfaat bagi Anda, dan cukup stop di Anda apabila ini tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.